Adil teh nomor kahiji ya. Ieu penafsiran adil ya, arti adil ya. Yang pertama, annahu law kana alaihi hakun yu'adhihi qalbat talabi. Lamun anjeun boga hutang, bayar memeh ditagih. Cung yang punya hutang. Cung munafik api-api, wios, bari kikian, wios. Asa gitu. Wios abdi mah da ieu mah, ya unggul. Pokoknya saya beri amplop, wios. Sakitu urang mah tong munafik. Jadi lillahi ta'ala itu bukan hanya tanpa pamrih, bukan, tapi profesional, proporsional, berdedikasi dan bertanggung jawab. Allah punya janji bahwa setiap makhluk hidup itu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berpraduga, berburuk sangka bahwa kita adalah makhluk terlantar di muka bumi ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sama, makannya sama nasi, tidurnya sama di atas kasur. Tapi kok penghasilannya berbeda? Hanya rebahan dapat menghasilkan miliaran. Kita bercucuran peluh keringat hampir 24 jam. Mata ge sampai kabelel gitu tah. Saking kunaon? Kecapean anak. Anggar digaji cuman UMR. Pendapatan sakit kita, ya itulah wayaqdir. Allah membatasi rizki itu bagi orang yang dia kehendaki, melapangkan rizki bagi orang yang dia kehendaki, membatasi rizki bagi orang yang dia kehendaki. Berarti kumaha atuh? Lalu bagaimana kita menyikapinya? Pertama, urang kadah usaha, ikhtiar. Yang kedua, tawakal, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah yang menciptakan kita, tentu Allah yang memberikan jaminan rizki kepada kita. Masalah diluaskan atau dibatasi rizki kita, itu adalah urusan Allah. Masalah berapa income kita pada bulan ini, kita serahkan kepada Allah. Kan janji Allah itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bagi orang yang bertawakal. Memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Lamun urang bertakwa, lamun urang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang misalkan gaji kita UMR, tapi bisa saja pendapatan kita bukan hanya dari gaji kita itu. Bisa tuh? Bisa. Gaji UMR, dapat bonus, dapat fee, dapat komisi dari yang lain. Kan itu orang ternyangka. Kita bekerja, pulang kerja, ada teman kita atau ada saudara kita yang nanya, aduh saya teh hayang pindah ke Cimahi, cing sugan di daerah ente, ada rumah yang mau dijual. Oh ada, ini nomor teleponnya. Kasihkan nomor telepon, kemudian kita hubungi tetangga kita yang ngejual rumah. Pak, saurna bumi teh diical, mohon sabaraha sekian. Oh, keresan rencangan abdi ya, peryogi. Tiasa nego teh biasa sina ka dieu we. Katakeun. Padahal kita mah cuma modal eta hungkul santai. Apek teh jadi, tajol cep ka dieu. Ieu mah ala kadarna hatur nuhun. Bapak teh sudah lama mau menjual rumah ini. Sebab rumah ini teh teu kaurus, da bapak sok di budak gitu. Suka tinggal sama anak. Jadi rumah ini selalu kosong, jadi teu kaurus, aku apa teh dijual we. Lama ngejual teh nggak laku-laku gitunya. Apek teh alhamdulillah karena teman Cep jadi membeli. Akhirnya menang komisi kan teu bubuh. Di luar perencanaan kita, apa kita pernah berencana 1 bulan ini? Henteu. Itu mah sesuatu hal yang di luar dugaan kita. Paham? Jadi tetap kumandel atanapi bergantung mah rizki harus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Urang nyungkeun ka Allah, da Allah anu masihan jaminan. Begini ya. Kalau kita bergantung terhadap manusia, terhadap makhluk, maka tatkala makhluk itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang terjadi? Kecewa. Kita bergantung terhadap orang. Apa teh si orang itu teh tidak memberikan sesuatu sesuai dengan ekspektasi kita. Kecewa. Salah satu contoh. Misalkan aya pilpres, aya pilkada,
aya pileg dan sebagainya. Oh, kita teh berperan aktif menjadi tim sukses. Dengan harapan di dalam hati kita teh, lamun jagoan saya jadi, wah tenang we mah. Tong mikiran dapur mah. Jangan memikirkan dapur, jangan memikirkan anak sekolah bayaran di mana. Kalau jagoan saya sudah jadi, tenang. Kona bulanan sejahtera we lah. Misalkan apek teh jadi jagoan orang teh menjadi gubernur, wali kota, presiden, DPRD dan sebagainya. Pas dia jadi, karena yang jadi tim sukses bukan hanya kita, meren. Banyak di tim sukses kan ratusan ribuan orang. Sedangkan pendapatan dia pun terbatas, tidak mungkin membayar seluruhnya. Membayar pun bisa ala kadarnya dari bagi-bagi. Akhirnya pas dia jadi, kita kecewa. Baheula mah teu sakitu. Karena apa? Kita terlalu bergantung terhadap makhluk. Bergantung mantong ka makhluk atuh. Bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa kita gantungi, bisa kita pegang janjinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mampu terhadap segala sesuatu kecuali satu, yakni Allah tidak mampu atau tidak sanggup atau tidak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah ialah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Maka tatkala Allah memberikan jaminan rizki kepada setiap makhluknya, maka zat itulah yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan gantungan terhadap kehidupan kita. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jangan sampai hidup kita penuh dengan kekecewaan. Nah, Imam Nasr As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin meriwayatkan sebuah asar. Tahu asar? Asar itu ialah perkataan dari para sahabat. Kalau perkataan, perbuatan dari Rasulullah SAW itu disebut hadis. Kalau dari para sahabat disebut asar. Nah, asar dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali begini, Qiyamul Islam bi arba'ati arkanil. Bahwa tegaknya Islam, berdiri dengan tegaknya Islam itu ialah bi arba'ati arkanin, dengan 4 tiang, 4 rukun, 4 tiang. Jadi Islam itu bisa tegak dengan 4 tiang. Apa tiang itu? Yang pertama al-yakin. Yang pertama yakin, wal adl, dan kedua adil, wal sabr, dan ketiga sabar, wal jihad, dan keempat sungguh-sungguh jihad. Jadi agama Islam itu bisa tegak dengan 4 pondasi. Yang pertama keyakinan, yang kedua keadilan, yang ketiga kesabaran, yang keempat jihad, sungguh-sungguh. Jangan harap Islam bisa tegak eksistensinya tatkala 1 dari 4 ini rapuh, 1 dari 4 ini hilang. Jadi apa? Yang pertama apa? Yakin. Oh, itu tihang kaji yakin. Orang Islam kalau tidak punya keyakinan maka dia rapuh keislamannya. Percuma beragama juga kalau tidak punya apa? Keyakinan. Orang beragama itu harus berdasarkan yakin. Yakin Allah anu ngurus saya. Saya yakin Allah yang memelihara saya. Saya yakin bahwa Allah itu menjamin kehidupan saya. Harus yakin. Tatkala tidak punya keyakinan maka luntur keislaman teh. Musnah, punah, ditelan oleh zaman, ditelan oleh waktu. Yang pertama yakin. Yang kedua adalah adil. Itu tiang kedua. Islam mau tegak kalau penuh dengan kezaliman, kalau tidak ada keadilan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan topi di kepala, menempatkan peci di kepala, menempatkan sandal di kaki. Coba balikin. Sandal disimpan di kepala, topi dan peci disimpan di kaki, disebut kumaha meureun? Nah, gelo.
Itu adil, itu namanya. Menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya, pada porsinya, proporsional. Itu adil. Nah, Islam itu bisa tegak karena keadilan. Tatkala keadilan runtuh, maka Islam senantiasa tegak. Beragamanya itu akan luntur, jadi hilang, gitunya. Yang ketiga, sabar, bersabar. Kamari terus dibahas. Wal jihad, sareng jihad, sungguh-sungguh, gitu. Nah, wal hukamau fassaru bihadhil asya'al arba'ata wa qalu. Dan para ahli hikmah itu memberikan arti, memberikan penafsiran terhadap yang 4 perkara ini, 4 tiang ini, 4 penegak agama ini. Kata para ahli hikmah begini: al yakinu huwa ala wajhaini. Yakin itu ada 2 macam. Ahaduhuma annahu ya'malu lillahi khalisan. Ya, dalam masih keyakinan ya. Yang pertama, yakin itu ialah annahu ya'malu lillahi khalisan. Bahwa setiap orang itu bekerja karena Allah khalisan, dengan ikhlas, proporsional dan profesional, berdedikasi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Maka negara, maka agama akan tegak, maluntur. Kalau orangnya bisa bekerja secara profesional, proporsional, berdedikasi dan bertanggung jawab. Ya'malu lillahi khalisan, hanya mengejar keridhaan Allah. Kenapa kamu bekerja? Karena Allah memberikan tanggung jawab kepada saya, supaya saya bisa bekerja secara normal, dan pekerjaan saya itu akan menjadi tolok ukur kehidupan saya selama di dunia, sehingga saya bisa bekerja secara profesional. Bos memberikan gaji kepada kita, padahal pekerjaan kita teh leha-leha, pekerjaan kita teh santai-santai. Ada mau ketingali kan, karyawan di pabrik saya itu, di perusahaan saya itu adalah ratusan, ribuan. Lamun saya nyantai seorang mau ketingali. Pas orang sedang bekerja, kita pura-pura ke WC cicing, di WC nyo WA, nyo TikTok 1 jam 2 jam, udah mau ketingali iyo misalkan. Berarti sama dengan apa? Sama dengan kita memakan gaji buta. Dolim teu? Dolim. Jadi yang menyuruh kita bekerja secara profesional itu siapa? Allah. Ikhlas teh. Bekerja hanya untuk Allah. Karena apa? Allah memberikan tenaga untuk kita, sehingga kita bisa bekerja. Allah memberikan usia kepada kita, sehingga kita bisa bekerja. Allah meluluhkan hati mandor, meluluhkan hati pimpinan, HRD dan sebagainya, sehingga kita bisa diterima, kita bisa bekerja. Jadi lillahi khalisan itu bukan hanya jadi instrumennya banyak gitunya, tapi bukan satu-satunya bahwa bekerja tanpa pamrih, tidak ingin dibayar. Ini gaji kamu, gak apa-apa Pak Bos, saya malillahi ta'ala, saya bekerja ikhlas. Bisa serikan mau aku Bos, bisa serikan adik kamu naon atuh ngalamar gawe ka dieu. Buat apa kamu kerja sama saya kalau kamu bekerja tidak ingin dibayar? Cek si bos teh. Saya mempekerjakan kamu itu dilindungi undang-undang. Kamu pun bekerja untuk saya teh dilindungi undang-undang. Tatkala kamu tidak menerima bayaran dari saya bisa dituntut oleh apa? Oleh undang-undang. Maka terima, entong munafik api-api, wios, bari kikian, wios. Asa gitu, wios abdi mah da ieu mah, unggul. Bang saya beri amplop, wios. Sakitu urang mah tong munafik. Jadi lillahi ta'ala itu bukan hanya tanpa pamrih, bukan, tapi profesional, proporsional, berdedikasi dan bertanggung jawab. Gitu. Paham ya? Kemudian selanjutnya walayatlu bihi ardod dunya. Dan dia bekerja teh walayatlubu bihi ardod dunya. Dia tidak berorientasi pada pekerjaannya itu untuk mengejar kekayaan duniawi saja. Eta walayatlubu bihi ardod dunya teh. Dia tidak berorientasi untuk mengejar duniawi saja. Artinya apa? Iya, kamu bekerja untuk mendapatkan gaji. Tetapi ingat bahwa kamu mendapatkan gaji itu
bukan semata-mata untuk berorientasi mengejar duniawi. Saya ingin membeli mobil, membeli rumah dan sebagainya. Bukan hanya itu. Akan tetapi intinya apa? Kamu bekerja dan kemudian kamu mendapatkan upah, mendapatkan gaji. Ini untuk bekal saya taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wala yatlubu bihi aradad dunya. Jangan hanya berorientasi terhadap kekayaan duniawi saja, tapi si harta itu kita tasarrufkan untuk kekayaan kita di akhirat kelak. Paham? Itu yang pertama, yakin. Jadi yakin itu ada dua macam. Yang pertama, bekerja itu lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua, bekerja itu tidak hanya mengejar berorientasi kekayaan duniawi saja, tetapi dijadikan bekal untuk kekayaan kita nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani ayyakuna mu'minan biwa'dillahi. Ia masih menjelaskan tentang yakin. Yang kedua, ialah kita beriman terhadap janji Allah. Apa janji Allah? Rizki nu tadi. Jadi Allah punya janji bahwa setiap makhluk hidup itu akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita berpraduga, berburuk sangka bahwa kita adalah makhluk terlantar di muka bumi ini. Aduh, urang teh jadi pikiran teh, aduh, serasa menjadi makhluk yang paling melarat, paling menderita. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Asapang malaratna, asapang terlantarna, enggak. Kita harus beriman. Iya, penafsiran yakin ya. Kan itu konteksnya yakin, itu ngejelasin yakin. Yakin itu yang kedua macamnya, itu adalah beriman bahwa Allah itu tidak akan mengingkari janjinya terkait rezeki. Yang kedua, pondasi kita itu adalah apa? Adalah adil. Nah, adil juga ada dua macam. Ahaduhuma annahu laukana alaihi hakun yu'adzihi qabla talabi. Adil teh nomor kahiji ya. Ieu penafsiran adil ya, arti adil ya. Yang pertama, annahu laukana alaihi hakun yu'adzihi qabla talabi. Lamun anjeun boga hutang, bayar memeh ditagih. Cung yang punya hutang. Cung yang punya utang. Kalau punya utang, bayarlah sebelum ditagih. Itu namanya apa? Adil. Bukan kata kakak, bukan. Tapi kata ahlul hukama, para ahli hikmah menafsirkan asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa adil yang pertama itu gambarannya ialah memberikan hak orang lain yang ada dalam diri kamu sebelum ditagih. Bayar hutang sebelum ditagih. Jatuh tempo tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8, tanggal 7 bayar. Paham tak? Paham. Gitunya. Kemudian wasani idza kana lahu ala ghairihi hakun yarfaqu bi talabihi. Yang kedua, gambaran adil itu ialah tatkala kamu punya piutang di orang lain punya utang ke kita, maka yarfaqu bi talabihi, kita harus lembut nagihna. Nagih teh ulah kasar, woi bayar woi. Atuh beurun ruas gitu. Lamun batur punya utang ke kita, artinya berarti piutangnya. Kita punya piutang ya, orang lain punya hak, punya bayaran ke orang, maka kita harus nagih secara lembut. Nagih itu bagian dari kewajiban. Tatkala orang tidak bayar karena kita tidak nagih, yang dosa siapa? Urang, kitanya. Orang itu mah mungkin tidak bayar karena lupa. Tapi orang yang berikan utang jarang poho. Sok. Rata-rata orang suka lupa terhadap utangnya. Tapi lamun aya tagiheun mah tara poho. Pas ngelihat situ udah buka hutang ke urang teh 100.000 tapi enak can dibayar. Mungkin dia mah lupa. Karena kodrat manusia, fitrah manusia itu suka lupakan kewajiban. Tatkala pinjam duit, nanti menampakkan wajah pikarunyangeun seolah-olah wajah menderita. Tatkala sudah punya uang, lupa akan kewajibannya, poho kana hutang, gitu ya. Maka orang yang adil itu ialah tatkala punya piutang,
punya tagihan dari orang lain, kita menagihnya dengan cara lemah lembut. Lemah lembut lain berarti kan gaduh hutang kabinya bayar moal. Lain gitu. Artinya entong bari sasorongot, bari sentak-sentak, tapi kudu memakai tata kramat. Kumaha Kak? Tos ditagih ku abdi teh, tapi teu bayar bae. Nya upami tos ditagih mah nya keuteuan naon eta mah urusanana. Karena hutang itu tidak akan pernah terhapus kecuali dengan dibayar. Hatta ila yaumil qiyamah. Sampai hari akhir juga gitu. Dosa mah bisa kita taubati. Kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ditaubatan. Tapi hutang mah sugan, hutang 1000 bisa diganti dengan istighfar 100 kali, nggak bisa. Istighfar sampai puluhan ribu juga tidak akan bisa mengganti utang kita anu saperak. Hutang kita yang 500 perak, yang 1000 perak, yang 2000 perak. Hutang bisa hilang, bisa lunas kalau kita bayar walaupun saperak, 2 perak. Maka kudu loba hampuraan teh. Matak lamun lebaran, lamun teh hampuraan teh dalam hal hutang heulakeun. Pilih abdi gaduh sametan, terutama sametan anu alit nu hilap. Urang teh sing halalkeun nya gitu. Pemisametan ageng mah gitu. Entong deui ka punya utang 1 juta 2 juta minta dihalalkan gelo meureun. Kalau disebut gila kan gitu. Jadi minta dihalalkan mah hal-hal yang kemungkinan lupa. Abdi gaduh sametan teu kaanya. Duka tuh. Abdi ku abdi demut-emut asa teu gaduh, asa tos lunas sadayana. Nah bilih esek dikeudikeun langkungna atau kirangna juga hapunten nya nanti halalkeun tah kitu tuh. Karena walaupun tersisa saperak 2 perak eta teh moal beres ku istighfar, moal beres ku taubatan moal. Pahamnya? Jadi nomor kedua, adil itu ialah apa? Tatkala kita punya piutang di orang lain, tagihlah dengan cara yang lemah lembut. Yang ketiga, wasobru, sabar. Wasobru huwa ala wajhaini. Sabar pun ada 2 macam. Ahaduhuma ayyasbiru ala adai faraidillahi ta'ala. Yang pertama ialah bersabar melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, wasani ayyasbiru ala ma nahahullahu anhu. Ialah bersabar untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dibahas, ya. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali adalah jihad, adalah sungguh-sungguh. Apa jihad? Jihad itu ialah huwa ala wajhaini, sama, ada 2 macam jihad oge. Ahaduhuma annahu la taghfulu an aduwika wa huwa syaitanu. Jihad itu kamu jangan pernah lengah, jangan pernah lupa terhadap musuhmu. Siapa? Wa huwa asyaitanu, setan. Kamu jangan pernah lupa apalagi lengah terhadap musuh utamamu yakni setan. Karena apa? Fa innaka in ghafalta anhu lam yaghful anka. Tatkala kamu lengah, tatkala kamu lupa terhadap setan, setan mah tidak akan pernah lupa terhadap kamu. Gitu. Fahuwa kadzabi. Setan itu seperti serigala, seperti ajag, seperti serigala. Idza waqa'a fil ghanami fakulu syatin ghafalat anha akhadha. Tatkala serigala itu datang mendatangi kawanan domba dan para domba itu lengah, tidak waspada terhadap keberadaan apa? Serigala, maka fakhodatha. Maka si serigala itu akan secepat kilat menerkam salah satu dari domba. Begitupun kita dengan setan. Jadi keberadaan setan harus kita waspadai. Kita harus sadar, itu artinya jihad. Bisi jihad itu artinya hanya berperang di jalan Allah. Allahu Akbar, ngabom ieu, ngabunuh ieu perang. Salah. Menurut ahlul hukama menafsirkan arti jihad itu bukan seperti itu. Jihad itu ialah kita waspada terhadap keberadaan setan. Karena tatkala kita lengah, setan tidak akan pernah lengah terhadap kita. Karena apa? Itu sumpahnya. Sumpah setan itu apa? Sumpah setan itu akan senantiasa menggoda Bani Adam, anak Adam, seluruh manusia sampai dia tersesat. Itu sumpahnya. Karena permintaan
kepada Allah nateh adalah dipanjangkan umur supaya bisa menggoda kita sebagai umat, sebagai keturunan Nabi Adam. Paham? Jangan pernah lengah, jangan harus waspada keberadaan setan. Orang lengah, setan tidak akan pernah lengah. Seperti serigala yang memangsa domba. Wasani, dan jihad yang kedua itu, macam jihad yang kedua itu ialah an aksaro fitnati bani Adam. Anna aksaro fitnati bani Adama li ajlil mali. Fardho bil yasiri minal mali likaila yaghurroka. Yang kedua, anna aksaro fitnati bani Adama li ajlil mali, bahwa sesungguhnya mayoritas fitnah, mayoritas problem, mayoritas perselisihan antara manusia itu dikarenakan li ajlil mali, karena harta. Adik kakak berantem karena warisan. Teman dan teman berantem berselisih karena perbedaan gaji. Kita kerjanya sama, ngelamar bareng, bekerja di tempat yang sama, kerjanya jamnya sama, bekerjanya pun bareng. Tapi kok kamu dapat bonus sekian, saya sekian? Akhirnya apa? Baud-baud. Ada saudara kandung, dari kecil dia sangat dekat dengan kakaknya, dengan saudara-saudaranya. Pas orang tuanya meninggal karena warisan, kok kakak saya dapat segini, saya segini? Apa ini tidak adil? Karena apa? Karena harta. Jadi kebanyakan fitnah, kebanyakan masalah di dunia ini yang menimpa manusia itu dikarenakan masalah apa? Duniawi. Moal aya pasea, kamu mau mi rajin-rajin teuin duha teh, da urang kitu rajin. Moal aya papasean karena masalah duha. Moal aya papasean karena masalah tahajud. Pasti rata-rata karena masalah naon? Duniawi. Betul tuh? Nah, maka diperlukan jihad sungguh-sungguh. Nah, akhirnya orang simpulkan jantan saudara Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, qawamul Islam, tegaknya Islam itu bi arbaati asya'a, dengan tegaknya 4 tihan, 4 perkara. Yang pertama apa? Yakin. Yang kedua, adil. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, jihad. Apa yang pertama? Yakin. Yang pertama, dia bekerja karena Allah dan ikhlas, serta dia tidak berorientasi pada kekayaan dunia saja. Yang kedua, dia beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adil. Adil ada 2 macam. Yang pertama, jika kamu punya utang, bayar sebelum ditagih. Yang kedua, jika kamu punya piutang, maka tagihlah dengan cara yang lembut dan baik. Kemudian yang ketiga, tiang yang ketiga apa? Sabar. Sabar ada berapa? Ada 2 macam. Yang pertama, sabar menjalani perintah Allah, dan yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Tiang yang keempat apa? Jihad, sungguh-sungguh. Jihad ada berapa? 2. Yang pertama, kita harus selalu waspada terhadap musuh kita, yakni setan. Dan yang kedua apa? Jihad yang kedua apa? Bahwa mayoritas permasalahan antar sesama manusia itu dikarenakan masalah harta, sehingga kita harus waspada terhadap itu, terhadap setan waspada teh, sungguh-sungguh memeranginya. Yang kedua, terhadap fitnah dunia, terhadap kejelekan duniawi, karena banyak silaturahmi jadi hancur, jadi putus karena masalah duniawi. Termasuk pemilu teh duniawi bukan? Duniawi. Beda jagoan dalam pemilihan presiden, beda jagoan dalam pemilihan gubernur, kepala daerah, anggota DPR. Jadi papaseaan. Berarti jihad kita sudah luntur. Tatkala jihad kita sudah luntur, maka Islam kita pun perlahan akan pudar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pahamnya? Nah, sehingga kita harus waspada. Nah,
Kesimpulan dari kesimpulan, yakni bahwa hari ini alhamdulillah kita sudah dapat ilmu banyak terkait ketaatan hati. Yakni apa ketaatan hati? Anu kita bahas sekarang ini, yakni as-siqatu birizkin minallahi ta'ala. Yakni bergantung terhadap rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergantung terhadap selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yashfina, yakfina. Hanya Allah yang mencukupkan kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kiparat majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la